Welcome to our channel. Dalam keseharian kita membutuhkan berbagai produk tertentu. Mau tidak mau, kita harus mengeluarkan uang untuk pasta gigi atau deterjen. Kita juga melakukan pengeluaran kecil lainnya yang cukup intens seperti makanan atau minuman kemasan, di mana produk-produk tersebut hadir dengan berbagai merek. Namun pernahkah kita memperhatikan merek-merek tersebut diproduksi oleh beberapa perusahaan saja? Jika tidak percaya, daftar berikut akan membuktikan perusahaan-perusahaan mana saja yang benar-benar memiliki pasar dan menentukan mana yang harus kita konsumsi. Nestlé S.A. Produksi dengan kemasan berlabel Nestlé tentu saja sudah tidak asing lagi bagi kita. Mengingat perusahaan yang didirikan pada tahun 1866 di Zwickau, Swiss ini merupakan perusahaan multinasional dengan berbagai barang produksi konsumennya. Nestlé bahkan disebut-sebut sebagai perusahaan makanan terbesar di dunia diukur berdasarkan pendapatannya. Hal tersebut berdasar pada laporan keuangan tahun 2020 yang mencatatkan total penjualan hingga 84,34 juta franc Swiss atau sekitar 1.232 triliun rupiah. Nestlé memiliki sekitar 450 pabrik yang beroperasi di 86 negara dan mempekerjakan sekitar 328.000 orang. Perusahaan ini juga menjadi salah satu pemegang saham utama L'Oreal, perusahaan kosmetik terbesar di dunia. Jika kita menggunakan berbagai produk seperti Danco, Milo, Nescafe, Lactagro, Cerelac, KitKat, Fox, dan Bear Brand, itu artinya kita sudah menyalurkan dana ke satu perusahaan yang sama, yakni Nestlé. Di Indonesia, perusahaan dengan moto Good Food, Good Life ini telah beroperasi sejak tahun 1971 dengan 3 pabrik untuk menghasilkan beragam produk yang berbeda. Coca-Cola. The Coca-Cola Company adalah produsen minuman non-alkohol, konsentrat, dan sirup terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 1892. Dan seperti yang kita tebak, minuman dengan merek Coca-Cola adalah produk andalan perusahaan ini. Selain produsen minuman terbesar, Coca-Cola juga mengantongi predikat sebagai salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Karena itu berbagai merek mereka seperti Fanta, Sprite, Schweppes, dan Bon Aqua juga menjadi produk populer dari perusahaan yang menjangkau penjualan ke lebih dari 200 negara tersebut. Menurut lembaga survei McCartans, pendapatan Coca-Cola anjlok pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Selain itu, saham mereka juga sempat turun ketika Cristiano Ronaldo menyingkirkan 2 botol minuman soda itu dari meja konferensi pada pertengahan 2021 lalu. Namun peningkatan terjadi pada kuartal keempat 2021 dengan pendapatan 9,46 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 135,6 triliun rupiah. Sejak tahun 1992, perusahaan ini merambah ke tanah air dan hingga kini telah mengoperasikan 8 pabrik minuman yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Bali. Unilever. Berbagai merek dari Unilever mungkin menjadi produk yang paling sering kita gunakan. Bisa dibilang bahwa mereka merupakan salah satu produsen terkemuka produk pembersih rumah tangga. Jika kita menggunakan merek Pepsodent, Sunlight, Lifebuoy, Vaseline, Rinso, Clear maupun Superpal, itu artinya kita termasuk pelanggan setia dari Unilever. Belum lagi berbagai produk terkenal lainnya seperti Royco, Sariwangi, Buah Vita, Cornetto, hingga kecap Bango. Sehingga dapat dipastikan bahwa setidaknya kita menggunakan salah satu dari merek tersebut hampir setiap hari. Faktanya merek Unilever sangat terkenal karena membuat dan menjual lebih dari 400 brand di seluruh dunia. Setiap harinya kurang lebih dari 2 miliar orang menggunakan produk Unilever sehingga menjadi kesempatan yang baik dengan mendistribusikannya. Unilever sendiri merupakan perusahaan multinasional yang berkantor pusat di London, Inggris dan berdiri sejak tahun 1929.
Sementara di Indonesia, pabrik Unilever didirikan pada tanggal 5 Desember 1993, yang mana pada laporan 2021 mereka membukukan laba bersih sebesar 5,7 triliun rupiah. Nah, jika sudah begini, produk Unilever manakah yang kita gunakan hari ini? Danone. Selanjutnya ada produsen makanan dan minuman besar lainnya yang kali ini berpusat di Prancis. Jika masih belum menyadari betapa seringnya produk Danone digunakan, kita mungkin akan tersadar jika tahu bahwa merek Aqua adalah kepunyaan mereka. Bahkan produk satu ini menjadi tren tersendiri dalam spesifikasi orang-orang menamai produk air minum kemasan. Mengingat Danone, Aqua memanglah pelopor air minum dalam kemasan. Sehingga tidak berlebihan jika Danone mengklaim dirinya sebagai pemimpin di pasar produk turunan susu atau air minum dalam kemasan. Sebab selain Aqua, mereka jugalah yang bertanggung jawab atas produk SGM, Veet, Maison, dan Nutricia. Sementara itu, semua merek biskuit dari Danone diakuisisi oleh Kraft Foods pada tahun 2007-2008, yang kini menjadi produk biskuit dari Mondelez International pada tahun 2013. Sedangkan merek Milkwat diakuisisi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada bulan November 2014. Pendapatan yang tercatat pada periode 2009 sebesar 25,3 miliar euro atau sekira 400 triliun rupiah. PepsiCo. PepsiCo dibentuk pada tahun 1965. Ketika itu, The Pepsi-Cola Company merger dengan Frito-Lay. Produk pertama yang dihasilkan oleh perusahaan milik Donald M. Kendall dan Herman W. Leahy tersebut antara lain Pepsi-Cola, Diet Pepsi, keripik jagung Fritos, keripik kentang Lay's, snack Cheetos, dan keripik kentang Ruffles. Tak ayal, perusahaan ini kemudian menjelma jadi salah satu produsen makanan dan minuman berkualitas terkemuka secara global. Bahkan hanya butuh waktu setahun setelahnya, perusahaan telah mampu melebarkan sayapnya hingga ke Jepang dan Eropa. Setelah mengakuisisi perusahaan snack dan menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, PepsiCo hadir dan telah memproduksi lebih dari 36 merek, di mana berbagai merek makanan dan minuman terkenal kini hadir di lebih dari 200 negara yang tersebar di seluruh dunia. Pada Februari 2022, PepsiCo mempublikasikan kenaikan pendapatan mereka sebesar 12,4% menjadi 25,25 miliar US dollar atau lebih dari 350 triliun rupiah untuk tahun 2021. PepsiCo juga mengumumkan peningkatan 7% dalam dividen tahunan selain kabar program pembelian kembali atau buyback saham baru mereka senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Procter & Gamble atau P&G. Melihat logo Procter & Gamble adalah hal familiar yang tanpa kita sadari, perusahaan yang berkantor pusat di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat ini juga tidak kalah banyak menerima uang kita. Didirikan pada tahun 1837, P&G merupakan perusahaan internasional yang bergerak cepat dalam memproduksi barang konsumen. Karena itu P&G juga disebut sebagai saingan dari Unilever hari ini. Indonesia sendiri dianggap sebagai pasar terbesar keempat di dunia dengan potensi pemasaran merek global seperti Pantene, Rejoice, Olay, SK2, Vicks, Downy, Gillette, Ambipur, Wella, dan Pampers. Hal ini berbanding lurus dengan citra P&G sebagai perusahaan periklanan terbesar di planet ini yang bahkan menghabiskan sekitar 8 miliar dolar Amerika Serikat untuk iklan per tahun. P&G yang melayani sekitar 4,6 miliar dari hampir 7 miliar orang di dunia mencatatkan penghasilan sebesar 18,41 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal keempat tahun 2021. Saham mereka juga naik kurang dari 1% per Maret tahun 2022 dengan kapitalisasi pasar sebesar 341,4 miliar dolar Amerika Serikat. Kraft. Sejauh ini Kraft disinyalir sebagai produsen makanan dan minuman terbesar kedua di dunia setelah Nestle. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1903
dan dinamai sesuai nama pendirinya, yaitu James Lewis Kraft. Kraft sendiri berkantor pada pusat di Northfield, Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Sebelumnya sempat dibahas mengenai Kraft yang telah mengakuisisi divisi biskuit milik Danone di seluruh dunia. Itu terjadi pada Juli 2007, yang sontak menjadikan Kraft sebagai produsen biskuit terbesar di dunia. Kemudian transformasi terjadi pada tanggal 1 Oktober 2012, di mana nama perusahaan Kraft Foods berganti nama menjadi Mondelez International untuk divisi biskuit, coklat, dan makanan ringan. Mereka juga membentuk grup perusahaan baru bernama Kraft Foods Group untuk divisi keju dan produk mengandung susu. Produknya pun cukup populer dan menempati tahta tertinggi dalam dunia perkejuan Indonesia. Pada tanggal 2 Juli 2015, Kraft Foods Group telah menggabungkan perusahaan Heinz untuk membentuk Kraft Heinz Company. Nah, dari sinilah kita akan disuguhkan merek ABC yang hadir dalam berbagai produk seperti kecap, sambal, saus, hingga sirup. Kraft Heinz melaporkan hasil kuartal keempat 2021 dengan total pendapatan 6,71 miliar dolar Amerika Serikat. Itulah tadi daftar perusahaan multinasional yang membuktikan bahwa apapun yang kita pilih, uang kita akan tetap pergi ke perusahaan yang sama. Sampai di sini, perusahaan manakah yang paling banyak mengontrol keperluan kita menurut kalian?